Jumpa kembali dengan saya, masih tetap di Bano Channel. Dan di Bano Channel ini, saya menyajikan kisah-kisah dan cerita-cerita misteri. Mari kita simak kisahnya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri arwah Saraswati. Memasuki desa Rejo, serentak kami semua terdiam. Suasana saat itu langsung berubah sunyi senyap. Seakan-akan kampung itu tak berpenghuni. Mobil yang kami tumpangi berlima pun berjalan pelan, seolah enggan memasuki desa yang berada di pesisir pantai selatan itu. Nah, ini dia kampungnya. Asik juga. Wah, aku berharap di sini punya pengalaman menarik yang seumur hidupku baru kali ini mengalami. Ketemu kembang desa, atau belum selesai Heru merampungkan kalimat tersebut, tiba-tiba kami serentak terkesima melihat adanya seorang nenek-nenek yang berdiri di pinggir jalan. Tampak tangannya membawa lampu senter, padahal hari masih siang. Sebaiknya kita berhati-hati. Jangan gegabah, kalau ngomong diatur, soalnya kita tidak tahu adat di sini. Lagi pula kita tidak tahu apakah Mang Samin masih ingat aku, ujar Didi. Kami yang berlima, yakni Didi, Heru, Rio, Santo, dan aku Dion, memang berniat mengisi liburan di desa Mang Samin, mantan tukang kebun keluarga Didi. Desa Rejo terletak di tepi pantai selatan, merupakan desa yang masih alami dan belum terkontaminasi budaya asing. Kami memutuskan untuk berlibur di sini karena cerita Didi yang menurut Mang Samin dia tinggal di desa yang alami. Dan yang membuat kami tertarik untuk mengunjunginya adalah cerita tentang sebuah tebing yang indah dan siap untuk didaki. Dasar Heru, dia yang paling getol mengajak kami ke sana karena kami memang punya hobi panjat tebing. Singkat cerita, akhirnya kami sampai juga di rumah sederhana yang asri. Dari dalam tampak tergopoh-gopoh, lelaki paruh-baya menyambut kami. Mas Didi akhirnya datang juga. Mari, silahkan, sambut Mang Samin sambil mengajak kami untuk langsung masuk ke rumah. Enak juga ya suasana desa waktu sore. Wah, aku jadi langsung pengen jalan-jalan, ajak Heru. Namun dengan gugup, Mang Samin segera mengajak masuk rumah dahulu dengan setengah memaksa. Bahkan istrinya muncul kemudian malah langsung menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Seusai mandi dan istirahat sebentar, kami langsung disuguhi makan malam. Mang, ini kan masih sore, baru jam 6 kok, sudah makan? Nanti sajalah, aku pengen jalan-jalan, ajak Heru tak sabaran. Tapi dengan sigap, Mang Samin segera melarang dan menyuruh makan dulu. Oke deh, aku sudah lapar juga kok. Mang, tadi di depan desa aku melihat seorang nenek duduk di pinggir jalan.
Tapi kok siang-siang menyalakan senter ya? Siapa dia, Mang? Ujar Didik. Makan dulu saja, nanti sehabis makan Mamang akan ceritakan tentang desa ini dan aturan-aturannya, ujar Mang Samin. Dengan penuh penasaran, akhirnya kami menikmati makan malam dengan tergesa-gesa. Seusai makan sambil menyeruput wedang jahe suguhan, kami duduk di ruang tengah untuk mendengarkan penjelasan Mang Samin. Mas, sebenarnya kedatangan mas-mas di sini agak kurang tepat. Mungkin kalau kalian memperhatikan sejak memasuki desa ini akan terasa aneh kan? Ini karena beberapa hari ini arwah Saras muncul lagi, ujar Mang Samin. Saras? Siapa Saras, Mang? Tanyaku penasaran. Maaf Mas, membicarakan asal-usul Saras adalah tabu di desa ini. Yang penting kita tidak boleh mengganggunya, dan cara yang dilakukan oleh warga desa adalah dengan tidak keluar rumah selepas maghrib dan tidak boleh berkata-kata kotor. Tapi ini cuma terjadi selama 5 hari saja. Dan setelah itu seperti biasa lagi, ujar Mang Samin serius. Akhirnya kami cuma melewatkan malam pertama dengan saling diam. Walaupun ada guyonan, malah terkesan hambar. Esok paginya kita sudah siap pergi menuju tebing seperti yang dimaksud oleh Mang Samin. Dengan diantar oleh Mang Samin, akhirnya kami sampai ke tempat tujuan. Sengaja Mang Samin hari itu libur ke ladang hanya untuk menunggui kami. Sepertinya takut kalau kami terkena sesuatu. Dengan bentuk tebing yang masih asli, berjarak sekitar 100 meter dari garis pantai, pemandangannya begitu menakjubkan. Memandang hamparan pantai selatan dari atas tebing. Karena dasar tebing kita tidak bisa melihat laut. Memang bentuk tebingnya sangat memudahkan pemanjat untuk mendakinya. Selain banyak tumpuan, juga banyak cekungan untuk pegangan. Heru sebagai leader atau orang pertama yang sampai atas menunggu yang lainnya. Heru melihat-lihat sekeliling tempatnya berdiri. Tak jauh dari tempatnya berdiri, dilihatnya seorang gadis berdiri menghadap pantai, duduk di atas batu. Bajunya khas orang desa, dan di dekatnya terdapat tenggok yang berisi singkong. Ah, pasti dia gadis desa sini. Tapi kok bisa sampai atas ya? Lewat mana? Pikir Heru. Kemudian dia menghampiri gadis itu dan menyapanya. Pagi Mbak, sendirian ya? Habis dari kebon, sapa Heru sok ramah. Iya, jawab gadis itu singkat. Saya Heru dari Solo. Mbak namanya siapa? Seloroh Heru lagi. Muncul sikap playboynya. Wati, ucap gadis itu lirih, sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Wah, kesempatan nih. Waduh, tangannya halus banget. Tapi kok dingin ya, pikir Heru. Kok bisa naik ke atas, lewat mana? Tanya Heru. Pertanyaan Heru itu cuma dijawab dengan arah telunjuk Wati yang menuju jalan kecil terjal di pinggir bukit. Tiba-tiba, Her, ngapain kamu? Malah cengar-cengir. Kok aku tidak dibantu naik? Teriak Rio yang kedatangannya disusul oleh Dion. Hoi, sini dong. Aku dapat kenalan cewek cantik nih. Sini,
teriak Heru. Tapi, loh, mana Wati kok hilang? Wah, pasti gara-gara kalian Wati pergi, ujar Heru sambil memandang jalan terjal yang mungkin dilalui Wati. Selepas siang kami pulang ke rumah Mang Samin lagi. Dan cerita tentang Heru yang ketemu Wati agaknya tidak terdengar lagi dari mulut Heru. Hingga malam tiba, mendadak tubuh Heru menggigil kedinginan, tapi tubuhnya panas. Her, kamu kenapa? Wah, susah kalau bawa anak mami, pasti dia kangen ibunya, kelakar Santo. Tapi Mang Samin menanggapinya lain. Apa yang terjadi dengan kalian di atas tadi? Tanya Mang Samin. Tidak apa-apa kok, Mang. Entah kalau Heru, ujar Santo. Iya, tadi Heru bilang ketemu dengan gadis bernama siapa, Rio, sambungnya. Oh, Wati, sahut Rio. Tiba-tiba wajah Mang Samin dan istrinya berubah seperti ketakutan. Mas, kalian tunggu sebentar di sini ya. Tapi aku minta ditemani salah satu dari kalian untuk keluar sebentar, ujar Mang Samin, tambah membuat kami heran. Sudah, nanti saya ceritakan lanjutnya. Akhirnya Didik pergi menemani Mang Samin, dan sebentar kemudian mereka datang bersama dengan Mbok Nah, yang dikenal sebagai tabib di desa tersebut. Setelah diberi jampi dan mantra, akhirnya tubuh Heru jadi tenang dan hilang sesak panasnya. Tolong setelah siuman, minumkan ramuan ini. Saya mau langsung pulang, tidak usah diantar, ujar Mbok Nah. Heru masih belum sadar, sepertinya tidur. Akhirnya Mang Samin bercerita kalau gadis yang ditemui Heru bernama Wati tersebut tak lain adalah Saras alias Saraswati. Dan hingga Heru kejang seperti itu pasti karena Heru telah menyentuh tubuh Saraswati. Jangankan bersalaman, menyentuh saja sudah terkena sawapnya. Tapi untung belum parah, jadi masih bisa tertolong. Oh ya, nenek yang kalian temui di depan desa itu adalah Ibu Saraswati. Dia masih hidup, tapi kurang waras. Dia selalu menyalakan lampu karena ingin mencari anaknya siang maupun malam, terang Mang Samin. Tapi Saras tidak kejam, hanya sebatas menggoda saja, imbuhnya. Kalau boleh tahu, siapa Saraswati, Mang? Kenapa bisa jadi begitu? Tanya Dion. Mang Samin takut menceritakan kisah Saraswati pada malam hari. Dan setelah esok pagi, baru dia cerita tentang itu. Tuturnya, Saraswati adalah seorang anak yang lahir dari hubungan wanita desa setempat dengan seorang pria pendatang. Namun setelah Saraswati tumbuh menjadi seorang gadis dewasa, sang ayah yang bejat malah memperkosanya dan akhirnya Saraswati bunuh diri nyemplung laut. Atau dia menceburkan diri ke laut. Ayahnya sendiri tewas dihakimi massa. Kisah tersebut sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang mayat Saraswati masih belum juga ditemukan. Begitulah cerita sebuah kisah yang dialami oleh seorang gadis bernama Saraswati. Saya akhiri sampai di sini. Tetap nantikan kisah-kisah misteri dan cerita-cerita nyata hanya di Bano Channel. Terima kasih.